Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Rasulullah benar. Pantes Islam melarang cabut uban. Ternyata ini alasannya. Masya Allah. Meski bisa dijelaskan secara medis, namun sebenarnya bagaimana hukum mencabut uban dalam Islam? Sebab, ada yang percaya bahwa uban adalah pertanda sesuatu, sehingga tidak boleh dicabut atau dihilangkan. Dalam Islam, adanya uban bisa menjadi fase kehidupan yang akan dilewati oleh setiap manusia, sebagaimana firman Allah SWT. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu, sesudah kuat itu lemah kembali, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Q.S.R. Rum 54. Hukum mencabut uban dalam Islam. Adanya uban merupakan hal yang wajar. Columbia University's Fagelos College of Physicians and Surgeons menemukan bahwa stres juga secara signifikan mempengaruhi adanya uban pada rambut. Jadi, uban bukan hanya bergantung pada umur saja. Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa mencabut uban adalah makruh. Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi rahimahullah mengatakan, mencabut ubat dimakruhkan berdasarkan hadits dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mencabut uban adalah makruh dan hal ini ditegaskan oleh Al-Ghazali sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Al-Baghawi dan selainnya mengatakan bahwa seandainya mau dikatakan haram karena adanya larangan tegas mengenai hal ini, maka ini juga benar dan tidak mustahil. Dan tidak ada bedanya antara mencabut uban yang ada di jenggot dan kepala, yaitu sama-sama terlarang. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab 1/292-293, Mauki, Yasub. Namun jika uban tersebut terdapat di jenggot atau pada rambut yang tumbuh di wajah, maka hukumnya jelas haram karena perbuatan tersebut termasuk an-nams yang dilaknat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat riba, pemakan riba, rentenir orang yang menyerahkannya, nasabah orang yang mencatatnya, sekretaris dan yang menjadi saksi dalam keadaan mereka mengetahui bahwa itu riba. Allah juga melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambut, orang yang mentato dan yang meminta ditato. Begitu pula orang yang mencabut rambut pada wajah dan yang meminta dicabut. Diriwayatkan dalam Musnad Ar-Rabi bin Habib. Syaikh Al-Albani dalam Al-Jami' Ash-Sagir mengatakan bahwa hadits ini sahih. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, adapun mencabut uban dari jenggot atau uban dari rambut yang tumbuh di wajah, maka perbuatan seperti ini diharamkan karena termasuk an-nams. An-nams adalah mencabut rambut yang tumbuh di wajah dan jenggot. Padahal terdapat hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melaknat orang yang melakukan an-nams. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 11/80, Asy Syamilah. Namun ada juga yang menyebut hukum mencabut uban adalah maksur.
Kemakruhan ini juga disebutkan dalam kitab Muhnil Muhtaj sebagaimana berikut. Dimakruhkan mencabut uban dari tempat yang tidak dianjurkan untuk menghilangkan rambutnya. Selain itu, Imam Nawawi menegaskan dalam kitab Al-Majmu bahwa mencabut uban adalah makruh. Bahkan berdasarkan larangan yang jelas dalam hadis di atas, jika mencabut uban dikatakan haram sekalipun sebenarnya tidak salah. Beliau berkata, dimakruhkan mencabut uban berdasarkan hadis yang bersumber dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena ia merupakan cahaya orang muslim di hari kiamat. Sahabat kami ulama Syafi'iyah berkata, dimakruhkan. Kemakruhan ini ditegaskan oleh Imam Ghazali sebagaimana disebutkan di awal, juga oleh Imam Al-Bagawi dan lainnya. Seandainya dikatakan haram karena ada larangan yang jelas, maka tidak jauh. Tidak ada perbedaan antara mencabut uban jenggot dan kepala. Hukum mencabut uban yang gatal. Dalam hadits dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hari Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Melihat dari tingginya posisi uban bahkan disebut sebagai kebaikan, maka ada kemungkinan hukum mencabut uban yang gatal tetap tidak boleh, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, jika gatal bisa diobati tanpa harus mencabut uban tersebut. Muhammad bin Hibban at-Tamimi rahimahullah yang lebih dikenal dengan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan pembahasan hadits yang menceritakan bahwa Allah akan mencatat kebaikan dan menghapuskan kesalahan serta akan meninggikan derajat seorang muslim karena uban yang dia jaga di dunia. Lalu Ibnu Hibban membawakan hadits berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hari Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hukum mencabut uban saat puasa. Berkaitan dengan hal ini, hukum mencabut uban bahkan saat puasa tetap tidak boleh dilakukan. Sebab, hukuman bagi orang yang mencabut ubannya adalah kehilangan cahaya pada hari kiamat nanti. Dari Fudullah bin Ubaid, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki uban di jalan Allah walaupun hanya sehelai, maka uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Kemudian ada seseorang yang berkata ketika disebutkan hal ini, orang-orang pada mencabut ubannya. Rasulullah SAW lantas bersabda, siapa saja yang ingin, silakan dia memotong cahaya baginya di hari kiamat. Hari Al-Bazar, At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Ausat dari riwayat Ibnu Luhayah. Setelah mengetahui hukum mencabut uban ini, ada baiknya untuk menjalankannya sesuai dengan syariat Islam ya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.